Kisah inspirasi. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Aku yang egois. Diangkat dari kisah nyata, ditulis oleh Adinda, dibacakan oleh Adi Ardiansyah. Aku lahir dari keluarga yang sederhana. Memiliki orang tua yang sayang denganku adalah anugerah yang terindah. Semua keinginanku selalu dikabulkan oleh orang tuaku. Bahkan keputusan untuk menikah muda pun mereka izinkan. Singkat cerita, aku adalah seorang ibu muda berusia 23 tahun. Aku memiliki sepasang putra dan putri yang menjadi pelengkap hidupku. Banyak yang bilang aku terlalu bodoh karena memilih menikah muda. Memang kuakui, aku wanita bodoh yang mengorbankan masa mudaku demi laki-laki yang kuanggap seperti dewa saat itu. Dulu aku adalah wanita yang memiliki banyak kekasih, salah satunya suamiku. Semua itu kulakukan dengan harapan dapat menemukan yang terbaik. Awal perjalanan rumah tanggaku begitu sempurna. Aku mempunyai suami yang setia dan anak-anak yang lucu. Meski usiaku masih muda, tapi aku sanggup menjadi ibu rumah tangga yang baik dan dapat menerima apa adanya suamiku. Bahkan aku sering dibilang istri yang sempurna oleh teman-teman suamiku. Karena aku masih tergolong muda, sehingga masih terbersit di pikiranku untuk bersenang-senang seperti anak muda pada umumnya. Tapi aku sadar bagaimana kondisiku saat itu. Walau suamiku buruh serabutan, tapi dia sangat menyayangiku dan selalu berusaha untuk membahagiakanku. Namun semua berubah sejak saat itu. Keluarganya yang selalu ikut campur dalam masalah rumah tanggaku semakin memperkeruh hubunganku dengan suamiku. Hingga pernikahan kami memasuki tahun ketiga, rumah tanggaku diuji dengan cobaan yang sangat sulit. Pekerjaan suami saat itu sedang tidak bagus, sehingga aku disuruh untuk membantunya mencari pinjaman. Dalam urusan pinjam-meminjam, suamiku selalu menyuruhku yang melakukan. Entah karena alasan apa, aku pun tak tahu. Lalu aku meminjam sejumlah uang dari seorang rentenir atas izin dari suamiku. Uang itu kami gunakan untuk keperluan rumah tangga dan usaha kecil-kecilan. Usahaku adalah mengambil barang dari orang atas namaku dan kujual lagi ke pelanggan dengan sistem kredit setiap bulan. Pada 2 bulan pertama, usahaku berjalan mulus dan pelanggan kami semakin banyak. Tapi karena aku belum pernah memiliki pengalaman dalam usaha kredit, membuatku harus membayar mahal. Mereka mengambil barang dariku lalu kabur begitu saja. Karena pengambilan barang itu atas namaku, sehingga aku yang diharuskan untuk membayar uang beserta bunganya. Ditambah lagi pekerjaan suami yang sedang tidak bagus, sehingga suamiku menyuruhku untuk meminjam lagi uang kepada rentenir lain dengan jumlah yang lebih besar untuk membayar hutang kami yang sebelumnya. Tentu dengan semakin besar pinjaman, maka semakin besar pula bunganya. Hal itu terus berulang, dan akhirnya aku pun terjebak dalam hutang rentenir yang setiap bulan semakin besar hingga belasan juta. Stres rasanya, karena gaji suami yang hanya cukup untuk keperluan sehari-hari. Sementara aku harus membayar pinjaman beserta bunga dari rentenir yang tidak kunikmati uangnya. Aku bingung harus meminjam kemana lagi. Karena hutangku yang semakin besar membuat suamiku mulai menyalahkanku. Padahal dia tahu kenapa aku sampai memiliki hutang sebesar itu. Masa-masa itu takkan kulupakan seumur hidupku. Rentenir yang selalu mendatangi rumahku membuat keluarga suamiku tahu dan marah kepadaku. Mereka pun menanyakan untuk apa uang sebanyak itu. Karena usiaku yang masih muda, sehingga mereka berpikir uang itu kugunakan untuk bersenang-senang dengan teman-temanku.
Aku tidak menjawab pertanyaan mereka karena aku menjaga wibawa suamiku di depan keluarganya. Aku takut jika aku jelaskan yang sebenarnya, maka suamiku akan dipandang rendah oleh mereka. Aku hanya diam saat mereka mengatakan kepada suamiku kalau aku adalah perempuan yang hanya bisa menyusahkan suami dan keluarga mereka, dan aku juga sudah mencemarkan nama baik mereka. Bahkan mereka menyuruh suamiku untuk menceraikanku dan mencari wanita lain yang lebih baik dariku. Sakit sekali hati ini. Serendah itukah aku di mata mereka? Akan kuingat ucapan mereka seumur hidupku. Tapi yang membuatku lebih sakit lagi karena suamiku hanya diam saat keluarganya menghinaku. Dia tak sedikit pun menjelaskan atau membelaku. Bahkan saat keluarganya menyuruh kami bercerai pun, dia hanya diam. Karena namaku sudah terlalu jelek di mata keluarganya, akhirnya aku pun memutuskan untuk menjaga jarak dari mereka. Untuk membayar semua hutang yang mencapai belasan juta itu, akhirnya kami memutuskan untuk menjual rumah sederhana yang kami peroleh dari jerih payah kami berdua. Sedih rasanya, tapi aku berusaha tetap kuat dan menyemangati diriku sendiri dengan selalu berpikir positif. Uang dari hasil penjualan rumah itu dipegang seluruhnya oleh keluarga suamiku, dan mereka pula yang membayarkan hutangku dengan rentenir itu. Ternyata uang hasil penjualan rumah kami masih ada sisa beberapa juta lagi, tapi sisa uang itu ditahan keluarga suamiku dengan alasan biaya pengurusan surat menyurat dan lain-lain. Itu semua tanpa sepengetahuan dan seizinku. Lagi-lagi aku hanya diam dengan sikap mereka. Aku hanya berusaha untuk terus bersabar. Mulai saat itu, kami kembali memulai hari-hari kami dari awal lagi. Kami mulai menyewa rumah sederhana dan aku mulai menitipkan makanan ringan ke kedai-kedai untuk dijual dengan modal uang belanja yang kusisihkan. Itu semua kulakukan dengan niat membantu meringankan beban suamiku. Tapi aku salah menilai suamiku, karena suami merasa terbantu dengan usahaku, dia mulai melupakan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga. Dia mulai berubah, dia tak lagi berpikir bagaimana memenuhi kebutuhan rumah tangga kami. Dia hanya berpikir bagaimana menyalurkan hobinya, karena dia merasa uang yang kudapat dari menitipkan makanan ringan itu cukup untuk keperluan sehari-hari kami. Pada awalnya mancing hanya sebagai hobi baginya, tapi semakin lama dia mulai melupakan pekerjaan demi hobinya itu. Apa yang ada di pikirannya pun aku tak tahu. Aku mulai mencari cara bagaimana mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan yang semakin besar. Atas saran dari mertua, aku berencana untuk bekerja di luar negeri agar dapat membantu meringankan beban suami. Semua yang kulakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan rumah tanggaku dan tabungan untuk masa depan anakku. Pada awalnya suami tidak menyetujui rencanaku. Alasannya adalah karena anak yang masih kecil. Tapi karena aku memaksa dan hal itu juga merupakan saran dari orang tuanya, ditambah lagi aku mendapatkan pekerjaan yang bisa pulang sebulan sekali sebagai pekerja ilegal, akhirnya suamiku pun menyetujui. Aku pun mulai bekerja di negara orang sebagai pekerja ilegal dengan masa kerja 23 hari setiap bulannya. Perlahan-lahan ekonomi kami semakin membaik. Tapi lagi-lagi masalah muncul saat keluarganya kembali mencampuri rumah tangga kami. Mereka menuduhku menjadi wanita malam hanya karena aku membawa uang yang cukup banyak, dan hal itu menjadi buah bibir mereka. Sungguh kejam pemikiran mereka, tapi sekali lagi aku tidak menanggapi omongan mereka karena menurutku hanya Tuhan yang tahu apa yang terjadi.
Di sana aku bekerja di warung nasi yang cukup terkenal dan ramai pembeli. Aku bekerja dari jam 4 pagi hingga jam 12 malam saat warung tutup. Karena sibuk membuatku tidak sempat untuk memberi kabar. Dan mulai saat itu suamiku mulai marahiku dengan mengatakan aku tidak peduli dengan keluarga. Padahal aku rela menjadi pekerja ilegal di negara orang dengan resiko yang tinggi hanya demi keluarga. Pada akhirnya suamiku mulai menuduhku memiliki pria lain hanya karena aku tidak sempat mengabarinya. Kujelaskan pekerjaanku, tapi dia tidak percaya. Hingga aku pun menyerah untuk menjelaskan kepada suamiku. Aku hanya berpikir untuk tetap fokus bekerja demi keluarga yang aku cintai. Tapi lagi-lagi Tuhan memiliki rencana yang indah untuk keluargaku. Aku memiliki sebidang tanah hasil kerja kerasku di negara orang, dan aku pun hamil anak ketiga. Aku berharap dengan kehamilanku membuat suamiku berubah, tapi ternyata bukannya berubah, malah kehamilanku membuat suami dan keluarganya mencurigaiku. Karena menurut mereka waktuku lebih banyak di negara orang. Karena kondisiku yang sedang hamil dan juga permintaan suami, aku pun memutuskan untuk berhenti bekerja dan fokus menjaga bayi di kandunganku. Awalnya semua berjalan baik, tapi semakin hari kehamilanku semakin besar dan mendekati hari kelahiran. Itu membuatku bingung karena melahirkan butuhkan biaya yang cukup besar, sementara gaji suami hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Ditambah lagi, sudah mendekati hari raya membuatku hanya bisa menyimpan sedikit biaya melahirkan. Hingga tiba masanya aku melahirkan, tepatnya pada bulan puasa tahun itu. Kami berharap bisa melahirkan secara normal. Tapi karena kondisiku yang lemah hingga dokter menyuruhku untuk operasi. Aku yang ingin anakku selamat menyetujui saran dokter, walau terbesit di pikiranku soal biaya operasi yang cukup mahal. Setelah operasi selesai, aku bertanya kepada suamiku, dari mana dapat biaya untuk operasiku? Dan suami mengatakan biaya dibantu setengahnya oleh kakaknya. Itu membuat pikiranku sedikit tenang, tapi tak berapa lama dokter menghampiriku dan beritahukan bahwa anakku sedang dalam masa kritis. Anakku terkena infeksi paru-paru dan harus segera mendapatkan perawatan. Bak disambar petir di siang bolong perasaanku saat itu. Sakit pasca operasi masih belum sembuh kurasakan, tapi aku kembali harus menerima kenyataan pahit. Dalam masa perawatan, rupanya Tuhan berkehendak lain. Aku mendapat kabar jika anakku sudah pergi meninggalkanku untuk selamanya. Aku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Aku hanya bisa menjerit di dalam hati dan berkata, kenapa harus dia yang kau ambil Tuhan? Kenapa bukan aku? Tapi aku tetap yakin jika anakku akan menjadi bidadari yang menungguku di surga. Beberapa hari setelah aku melahirkan, aku diberitahu oleh suamiku bahwa biaya operasi dari kakaknya adalah hutang dan kami harus melunasi sesegera mungkin karena sudah mendekati lebaran dan mereka membutuhkan uang itu. Aku tidak tahu persis berapa biaya yang mereka keluarkan, tapi menurutku lumayan besar sebab biaya rumah sakit tidaklah murah. Karena kami tidak memiliki uang untuk melunasinya dalam waktu dekat, sehingga keluarganya menyuruh kami untuk menjual sebidang tanah yang kami miliki. Saat itu kondisiku yang masih sakit pasca operasi dan baru kehilangan anak membuatku hanya pasrah dengan keputusan mereka. Aku benar-benar merasa sangat sedih, bukan karena menjual tanah itu, tapi kesedihanku karena mereka seakan tidak punya hati nurani. Mereka memintaku untuk melunasi hutang di saat aku sedang sakit pasca operasi dan sedang berduka kehilangan anak.
Padahal saat itu aku hanya minta tempo hingga kondisiku benar-benar pulih. Beberapa hari kemudian, aku mendapat berita bahwa tanahku sudah dijual dengan harga puluhan juta, dan uang hasil penjualan langsung dipotong untuk melunasi hutang-hutangku. Saat aku bertanya kepada suamiku berapa total uang yang harus kami bayar, ternyata hanya beberapa juta saja. Itu berarti masih ada sisa dari hasil penjualan tanah tersebut. Tapi hingga saat ini sisa uang hasil penjualan tanah kami belum juga aku terima. Aku bertanya kepada suamiku, tapi dia hanya diam. Aku pun memutuskan untuk bertanya sendiri kepada kakak iparku tentang tanah tersebut. Dia memberikan beribu alasan tentang sisa uang itu. Bahkan kata-kata kasar keluar dari mulutnya. Aku datang kepada mereka untuk mempertanyakan hakku. Bukannya mendapat jawaban, malah cacian dan makian yang aku terima darinya. Suamiku bukannya membelaku karena aku meminta hakku, dia malah membela keluarganya. Suamiku selalu menyuruhku untuk mengikhlaskan uang itu, dan itu membuat aku mencurigainya. Bukannya aku perhitungan, tapi dengan kondisi saat ini membuat uang itu sangat berharga bagiku. Saat aku bertanya pada suamiku kemana uang itu, suamiku selalu menjawab dia tidak menerima uang itu. Bahkan dia bersedia bersumpah. Tapi setiap kali aku menyuruhnya untuk meminta sisa uang itu, dia tidak pernah mau. Aku tidak tahu kenapa, padahal kondisi kami sangat membutuhkan uang itu. Aku merasa tidak mampu lagi membina rumah tangga seperti ini. Ekonomi lemah, suami tidak berani bersikap bijak, ditambah lagi keluarganya yang terlalu perhitungan, dan selalu ikut campur dalam masalah rumah tanggaku. Mereka mencampuri urusan keluargaku terlalu dalam, bahkan hingga urusan dapur pun keluarganya harus tahu. Hal yang membuat aku semakin tidak tahan dengan keluarganya adalah saat suamiku tidak mau bekerja karena asik dengan hobinya. Mertuaku malah menyuruhku sebagai menantunya untuk bekerja. Bukankah kewajiban mencari nafkah itu tugas suami dan istri hanya membantu suami? Tapi ini malah sebaliknya. Belum lagi suamiku yang terlalu patuh terhadap perintah keluarganya, bahkan dalam hal mengambil keputusan untuk keluarga kami. Pada akhirnya aku memutuskan untuk bercerai dengan suamiku. Tapi suamiku tidak mau menceraikanku dengan alasan masih sayang dan cinta. Dia pun tidak ingin berpisah dengan anak-anak. Dia memintaku memberikannya kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Dia juga berusaha meyakinkanku dengan mengatakan bahwa dia akan berubah lebih baik lagi. Tapi karena perasaanku sudah terlalu hancur, aku pun tetap mengajukan gugatan untuk bercerai. Kini aku hidup bahagia dengan kedua anakku, tanpa campur tangan orang lain. Walau terdengar egois, tapi inilah kehidupanku. Sekian.